Selamat pagi Ibu Tuti. Selamat pagi, Bu. Ya, sesuai dengan apa yang saya sudah infokan sebelumnya kemarin bahwa saya akan melakukan observasi pembelajaran terhadap Ibu Tuti. Nah, sekarang kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Nah, tujuan dari praobservasi ini adalah supaya Ibu Tuti lebih siap dan juga lebih percaya diri, dan juga supaya Ibu lebih fokus saat nanti melakukan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu Tuti. Ya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oke, terima kasih Bu Ika. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di sini yaitu ada 3. Yang pertama, nanti diharapkan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dapat menentukan sifat-sifat refleksi. Sedangkan yang kedua, menentukan hasil refleksi suatu benda dan titik, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi dan menyajikannya pada bidang kartesius. Oke Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baik Ibu, berarti tujuan pembelajarannya Ibu di sini ada 3 ya Ibu ya. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajarannya Ibu nanti itu apa ya? Jadi nanti area pengembangan yang ingin saya capai yaitu saya berharap siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk melakukan pembelajarannya Ibu? Oke Ibu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, di mana di situ ada beberapa langkah yang harus dicapai. Kemudian saya juga menggunakan media LKPD dan menggunakan bantuan LCD proyektor. Oke Ibu, berarti nanti strategi yang Ibu persiapkan saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas yaitu menggunakan model PBL ya. Selanjutnya, untuk penilaiannya bagaimana Ibu? Jadi untuk penilaiannya ini ada beberapa aspek yang saya nilai, yaitu untuk penilaian teman sejawat saya gunakan untuk menilai sikap sosial, dan ada penilaian pengetahuan yaitu saya menggunakan tes tertulis. Jadi nanti saya akan berikan kuis, dan dari kuis itu nanti saya dapat mengambil nilai siswa. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, saya akan melakukan observasi. Saya akan ada lembaran observasi yang saya isi untuk menilai siswa. Oke, baik Ibu. Berarti nanti penilaian yang Ibu lakukan itu ada 3, yaitu sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan ya Ibu ya. Nah, sasarannya kelas yang Ibu akan melakukan pembelajaran itu nanti kelas berapa Ibu? Untuk sasarannya yaitu di kelas 9, terus kelas 9A itu. Oh iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu? Saya akan melaksanakan pembelajarannya nanti pada hari Senin pas jam les matematika. Kira-kira di jam keberapa itu nanti Ibu? Setelah istirahat itu jam 4. Jam 45 Ibu. Berarti nanti Ibu sasaran kelasnya itu di kelas 9, dan Ibu akan melaksanakannya pada hari Senin depan di jam yang ke-45. Baik Ibu, terima kasih. Kita sudah melakukan praobservasi. Semoga nanti pelaksanaan observasinya bisa berjalan dengan lancar, dan juga sampai bertemu lagi di saat pelaksanaan observasi nanti ya Ibu Tuti ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu Tuti. Selamat pagi Ibu Ika. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita belajar. Saya minta Catherine untuk berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita siap berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara penuh. Dan semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, dan dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Murid. Berapa anak yang tidak berangkat? 3 anak. Siapa saja? Agung Murid, alasannya apa? Jana.
Alfa yang tidak aman. Ini yang alfa ini nanti tolong pada pertemuan kali ini kita akan belajar sumber baru ya, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Orang yang sedang bercermin. Tadi sebelum sekolah kalian sudah bercermin? Sudah. Ya. Kira-kira waktu kalian bercermin itu apa yang terjadi? Bayangan yang ada di cermin apakah sama dengan wajah kalian? Sama. Cantik atau mungkin berbeda wajah yang lain? Sama ya Bu. Pintu ini adalah menggunakan konsep pencerminan. Awalnya hanya ada satu, kemudian Pak tukang itu membuat satu lagi. Bentuknya sama-sama, ya kan? Nah, ini adalah contoh penggunaan konsep pencerminan untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Nomor berapa? Nomor 1. Unu mau pilih nomor 1. Ya, kita coba klik nomor 1. Apa yang terjadi? Ya, sesuai tes Nomor dulu adalah gambar dinosaurus ya. Dinosaurus ini kecil, kemudian ini adalah gambar cermin. Ketika dicerminkan ini adalah hasilnya ya. Ini hasilnya, ini ada dinosaurus, ini cermin. Kemudian hasilnya menjadi ini. Saya minta Putra, kira-kira ini benar tidak kalau sesuai dengan konsep pencerminan tadi yang sempat kita bahas di awal? Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Ada yang mau menjawab? karena objek dan bayangan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yang akan dicapai yaitu ada 3. Yang pertama yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menentukan sifat-sifat refleksi. Yang kedua, kalian dapat menentukan hasil refleksi atau pencerminan suatu benda dan titik. Sedangkan yang ketiga yaitu diharapkan nanti kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi dan menyajikannya pada bidang refleksi. Refleksi atau pencerminan. Sekarang definisi dari refleksi itu sendiri yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu ya. Transformasi saya sebutkan apa saja syarat pencerminan. Jarak objek terhadap garis cermin tersebut sama dengan jarak garis cermin itu terhadap bayangan objek. Jadi jarak objek ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke objek ke bayangan. Sifat yang kedua, coba. Suatu bangun yang direfleksikan akan kongruent dengan bayangannya. Sifat yang kedua, bangun yang direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya. Kongruen itu sama dan sebangun. Jadi ketika benda dicerminkan itu bayangannya ya sama persis dengan benda aslinya. Tidak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil. Yang ketiga, Sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. ya, sudut yang menunduk dari bayangan ke cermin maupun cermin ke bayangan adalah sudut siku-siku. Ya. Jadi kalau kalian bercermin, kalian tegak begini pasti bayangannya juga akan tegak. Kalau tiba-tiba di dalam cermin itu bayangannya apa? Kayak miring atau berbeda, perlu dicurigai itu bukan kalian ya. Nih coba, ini ada yang ini. Ini saya kasih Pedro, ya. Pedro bercermin coba berdiri ya di sini ya. Ada ya. Bayangan Pedro ke cermin ini dengan bayangan cermin ke dalam ya, ke dalam apa? Dengan cermin ke bayangannya yang ada di dalam itu sama jaraknya.
sumbunya sumbu simetri. Yang di atas tengahnya sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu Y. Ini sumbu X-nya. Ini ibu punya titik A. Koordinatnya X, Y. Ya. Koordinat selalu X, Y. Ibu akan cerminkan titik ini, titik A ini dengan sumbu X, ini sumbu X ya. Kira-kira nanti bayangannya atau hasil pencerminannya bagaimana? Aksen X, Y. Aksennya di mana? Apakah di sebelah kiri, kanan, di sebelah bawah, sebelah kiri, sebelah kiri, sini, di sini, Tidak bisa. atau di sini? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Sambil mengingat. Dulu di kelas 8 sudah ada itu. Kira-kira bayangannya di mana? Di kuadran, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kira-kira bayangannya di kuadran berapa? Cerminnya ini, cerminnya adalah sumbu X. Di kuadran 4. Ya, terima kasih untuk bayangannya ada di kuadran 4. Kita cerminkan ini. Jadi jarak dari titik ke cermin itu harus sama dari cermin ke bayangan sini. Oke? Nah, inilah bayangannya. A aksen hasilnya X aksen, Y aksen. aksen. Kita lihat lagi. X aksennya tetap X ya. Jadi X ini nilainya tetap X karena ini X baik di kuadran 1 maupun di kuadran 4 itu nilainya tetap bernilai positif ya. Sekarang Y-nya kita lihat Y aksennya bagaimana? Apakah positif atau negatif di sini? Negatif. Oke. Maka jika A, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen X, Y aksen min Y ya, min Y. X, min Y. Sekarang yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau tadi pencerminannya terhadap sumbu X ini, sekarang kita terhadap sumbu Y. Ibu punya titik, ya, titik B. Koordinatnya X, Y. Ibu akan cerminkan titik ini dengan sumbu Y ini. Kira-kira bayangannya di mana? Di kuadran 1, Di kuadran 2. di kuadran 2. Ada? 2. Kuadran 2 ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kita cek apakah benar. Nah, ya, ini bayangannya ada di kuadran 2. B, X, Y kita cerminkan dari sumbu Y menghasilkan bayangan B aksen X, aksen, Y aksen. X aksennya berapa? Nilai X-nya apakah negatif? Negatif. Negatif. Kita cek ya, negatif X. Untuk Y-nya positif? Tetap ya. Maka bayangannya ketika ada C, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan B aksen min X, Y. Sekarang supaya kalian lebih paham, Ibu mau kasih LKPD, tetapi sebelumnya Ibu mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, kelompok 2 baris kedua, kelompok 3 baris ketiga. Silahkan diskusinya 15 menit ya. Setelah kalian diskusi, nanti Ibu minta kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan ya. Jangan lupa menulis nama. Ini hanya bahan bacaan ya.
bangunan aslinya. Gambar yang untuk refleksi dari bangunan aslinya adalah Bentar. gambar yang kedua itu. Ya. Gambar yang kedua. Kita lihat dulu LKPD kalian. Ternyata laptopnya lagi mengalami kendala, jadi kita buka masing-masing. Itu ada gambar pohon ya. Iya Ibu. Pohon yang pertama, yang kedua ada gambar mobil. Gambar nomor 1 siapa tadi Catherine? Iya Bu. Kira-kira untuk gambar yang nomor 1 itu yang tepat yang mana hasil pencerminannya? Bayangan yang kedua Ibu. Bayangan ya? Yang Kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok 2? Sama Kelompok 3? Sama juga. Oke, sekarang gambar mobil yang kedua. yang bayangannya Ibu. Yang kedua. Ya, ganti teman yang lain jangan ganti lagi. Yang kedua. Bayangannya yang kedua juga. Bayangannya ya? Kedua juga. Kedua juga. Iya. Ini tadi bayangannya yang mana? Yang kedua. Yang kedua ini. Yang ini? Yang kedua juga. Yang kedua juga. Yang ini? Ketiga Ibu. Kedua atau ketiga? Ketiga, Ibu. Kelompok 2 jawabannya ya? Ketiga. 3. Kelompok 3? Yang ketiga Ibu. Yang ketiga, kita perhatikan ini yang pertama ini ya. Ini ada kotaknya di sini ya. Tadi kelompok 1 menjawab yang ini. Ini sepertinya secara sekilas hampir sama ya, tapi ternyata berbeda. Tadi kelompok 2 dan kelompok 3 dimasukkan bahwa jawabannya adalah yang Tiga. benar ya. Oke. Sekarang soal nomor 2. Siapa yang mau menjawab soal 3? Ini. Yang belum menjawab tadi kelompok 3. Coba salah satu perwakilan dari kelompok 3 menjawab. Dibaca soalnya. Siapa yang mau menjawab kelompok 3? Tentukan pasaran pencerminnya yang tepat dari gambar berikut. Jawabannya Ibu D. Jawabannya D. Ini yang paling tepat. Benar tidak? Kelompok 1? Benar. Kalau yang A? Benar tidak kelompok 1? Tidak. Kenapa? Ukuran yang berbeda. Kelompok 2? Yang C? Benar tidak ini? Salah. Kenapa? Sekarang sebut juga kamu jika refleksi atau pencerminan adalah proses membuat bangun bayangan suatu bangunan atau benda tepat sama dengan aslinya. Setuju atau tidak? Setuju. Ini dari beberapa kegiatan di atas sebutkan ciri atau sifat dari suatu refleksi dilihat dari bentuknya. Bagaimana tadi bentuknya? Benda yang direfleksikan bentuknya bagaimana? Bayangan suatu bangunan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan aslinya. Syaratnya? Jarak bayangan dicermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ini ada salah lagi. Ini pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan kalian kerjakan di situ saja. Nanti sudah selesai. Sudah Ibu. Kalau sudah selesai, saya minta
sumbu X. Apakah bayangannya sesuai? 2,1 jaraknya sama. Ini karena gambar bikin sketsa angka jaraknya tidak sama, makanya kelihatannya berbeda. Tapi sebenarnya ini adalah sama. Kita tidak punya papan berpeta, jadinya ya dia anggap sama saja ya. Ini bayangannya sudah benar ya? Sudah benar yang kerjakan kelompok 2. Sekarang yang keluar kerjakan kelompok 3. Berarti dalam sumbu Y. Ini benda aslinya yang ini. Kira-kira benar atau tidak ini? Jawaban dari kelompok 3. Kelompok 1 benar atau tidak? Benar? Kelompok 2 benar? Benar ya? Oke. Oke, ternyata kalian semua pintar-pintar ya. Dari nomor 1 sampai ini semuanya bisa mengerjakan. Beri tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang silahkan kumpulkan LKP. Sekarang dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Kita saya memahami lebih dalam tentang Pertanyaannya kesenian. tadi perhatikan ya. memahami Kita lebih memahami tentang refleksi atau Sifat dasar menyenang apa saja? bangunan objek yang direfleksikan dalam mengalami perubahan budaya. Ya, jarak objek terhadap garis lembing sama dengan jarak garis lembing itu terhadap bayangan. Coba ulangi lagi. Yang lanjut. Jarak objek terhadap garis lembing sama dengan jarak garis lembing terhadap bayangan. Yang kedua seperti itu. suatu bangun direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya. Ya, suatu benda yang direfleksikan akan sesuai dengan bayangannya. Coba Umar, yang ketiga. Bayangan bangun pada seni saling harapan dengan bangunan aslinya. Sudut. Sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis, lurus, dan titik kebayangannya adalah sudut segi-segi. Coba apabila benda dicerminkan terhadap sumbu X, Y terhadap sumbu X, bayangannya tadi apa? Jika saya kan dari pembahasan hari ini ada yang belum dipahami? Sudah. Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Masih ada pertanyaan tentang materi hari ini? Masih ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang translasi ya atau pergeseran. Nah, ini untuk PR-nya silakan kalian buka buku kalian, silakan buka, yaitu halaman 149 sampai 150, nomor 2A, 2B, 2D, 2F dan 3A. Sudah? Untuk PR-nya. Oke. Pertemuan hari ini cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian paham semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ibu Tutik, tadi kan kita sudah melaksanakan observasi dan Ibu Tutik sudah melakukan pembelajaran di kelas tadi. Bagaimana perasaannya Ibu saat melakukan pembelajaran di kelas tadi? Perasaannya lega ya Ibu ya, karena saya sudah selesai melakukan observasi dan tadi juga pembelajarannya juga berjalan dengan lancar. Oke, baik Ibu. Berdasarkan informasi sebelumnya bahwa area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan refleksi. Menurut Ibu, apakah kira-kira anak-anak tadi saat sudah melakukan pembelajaran sudah bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan refleksi dan pencerminan? Oke, terima kasih Ibu. Jadi menurut saya
Karena pembelajaran tadi itu anak-anak sudah sangat aktif ya dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga bisa mengerjakan soal langkah-langkah yang ada di LKPD. Terus mereka juga bisa mengkomunikasikannya di depan kelas. Jadi saya rasa anak-anak sudah bisa memahami tentang materi pencerminan atau refleksi. Oke, baik Ibu, berarti secara keseluruhan sudah tercapai, anak-anak bisa menurut Ibu kan sudah bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan refleksi dan pencerminan. Jadi anak-anak sudah bisa mencapai hasil dari itu tadi. Selanjutnya Ibu, apakah menurut Ibu pembelajaran Ibu kali ini sudah sesuai dengan sintak pembelajaran PBL? Oke, terima kasih Ibu. Seperti kita ketahui sendiri bahwa sintak PBL itu ada 5 dan saya pikir saya tadi sudah melaksanakan sesuai dengan sintak yang ada, sudah berjalan sesuai dengan sintak PBL. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, apa rencana tindak lanjut dari pembelajaran Ibu kali ini? Oke Bu, untuk rencana tindak lanjutnya saya akan berdiskusi dengan teman sejawat terkait dengan model problem based learning sehingga nanti pembelajarannya akan lebih baik lagi ke depannya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Berarti tindak lanjut selanjutnya Ibu akan melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait dengan pembelajaran model based learning supaya bisa lebih baik lagi pembelajaran Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan.